Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Nuraini dari SDN Sundaraguna 9 DKI Jakarta. Di sini saya akan memperkenalkan untuk fasilitator saya, Ibu Haja Tutik Saptiningsi, MPD, dan pengajar praktek Ibu Sari Mardiana, MPD. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, di sini saya masuk kepada modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dan pengajaran yang pasti tidaklah sama. Bahwasanya pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakupan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertambah secara utuh agar mampu menguasai untuk dirinya sendiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda pelajari modul 1.1? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda pelajari modul 1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang ketiga, hanya melihat dinilai dari segi aspek kognitifnya saja dan hanya mentransfer materi pelajaran saja. Nah, juga guru mendominasi pembelajaran Teacher Centered Learning atau TCL, dan peserta tidak memiliki keseragaman dalam berpikir, dan terakhir adalah finishment peserta didik. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menjadikan bahwa apa yang saya pikirkan selama ini tidak tepat. Nah, yang saya pelajari dalam modul 1.1 adalah yang pertama, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Peran guru adalah Tuturi Handayani, harus memberikan kemerdekaan belajar, pembelajaran menyenangkan, dan harus ikhlas serta sabar mempelajari karakter murid dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya yang kedua adalah tentang kodrat murid. Kodrat murid terbagi menjadi 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Dan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pemahaman yang ketiga yaitu tentang budi pekerti. Ternyata budi pekerti, watak, atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau ski motor ya. Baik, selanjutnya yaitu menghargai pada anak. Pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak atau student-centered learning. Dan yang terakhir adalah trisentra pendidikan. Adanya kerjasama dan kolaborasi lingkungan
baik itu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, di sini apa yang dapat segera saya terapkan untuk lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran KHD, yakni diantaranya yaitu yang pertama yaitu memberikan sistem amung dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai dengan kodrat anak. Kedua, merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Melakukan pembiasaan atau budaya positif dalam kelas dan lingkungan sekolah, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan konteks lokal sosial budaya, serta menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi serta kesepakatan dan melatih kecakapan abad ke-21. Selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter murid pastinya. Lalu menginternalisasi nilai-nilai karakter budi pekerti, mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan menampilkan dokumen atau foto-foto kegiatan belajar mengajar dari eskul serta eskul di sekolah kami. Inilah dokumen kegiatan belajar mengajar kami. Lalu ini adalah dokumentasi kegiatan eskul yang ada di sekolah kami. Dan demikianlah tugas modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.